Oke pemirsa Live Channel, kembali lagi di Shalom Dok. Kita masih bersama dengan saya Dr. Vito Damai dan juga Dr. Inneke Jane. Dr. Jane, tadi kita lanjut ya mengenai botox ya. Jadi botox itu gini, ada nggak sih maksudnya pengalaman ada pasien yang merasa wah nih manfaat botox gini nih ternyata nih buat dia ya. Dan mungkin yang berkesan lah gitu. In a good way ya, jadi ya berkesan ya. Jadi paling ini dok, pasien Bell's palsy. Nah jadi kalau misalnya untuk injeksi botulinum toksin sendiri itu tadi selain untuk estetik gitu ya, juga dia menyeimbangkan wajah seseorang. Jadi Bell's palsy itu kalau orang awamnya taunya apa sih, angin duduk ya dok ya? Yang duduk yang kena di muka. Iya. Jadi kan ada. Jadi wajahnya miring ya. Iya gitu. miring karena ya kena virus ya sebenarnya. Iya, jadi itu sangat impresif untuk pasiennya karena otot wajah sebelahnya itu lumpuh sehingga otot wajah yang sebelahnya itu kayak kontraksi. Jadi kalau kayak orang tarik tambang gitu loh dok, yang sebelahnya terlalu kontraksi, jadi terlalu kencang sehingga wajahnya miring. Miring lah, kalau senyum nggak simetris gitu ya. Iya, terus nggak usah senyum, diem aja kan juga kayak diem menyon juga gitu kayak ya. menyong sebelah ya, kayak ketarik mulutnya gitu kan. Betul. Nah, dengan injeksi botulinum toksin ini kita berusaha untuk menyeimbangkan antara otot yang lumpuh dan otot yang masih sehat gitu. Jadi otot yang sehatnya itu kita buat supaya dia lebih rileks. Jadi kita lumpuhkan secara sementara karena Bell's palsy kan juga sifatnya sementara tuh dok. Nah jadi wajahnya akan terlihat lebih simetris gitu dan otot sebelahnya itu nggak terlalu narik seperti itu. Jadi wajahnya akan terlihat lebih simetris dibandingkan dengan sebelumnya seperti itu. Jadi buat pasien happy banget setelah bisa, oh ternyata bisa ya dengan injeksi botulinum toksin kayak gitu. Gitu sih dok. Nah jadi bagi orang yang misalnya botox ya, sebenarnya keperluannya tadi kan preventif nih. Orang banyak yang mungkin pikir botox ini terapi aja karena menghilangkan kerut. Nah bagi orang-orang sebenarnya kalau Kak Jen lihat ya, Dokter Jen lihat, kira-kira apa aja orang yang mungkin kerasa perlu ya? Karena kalau aktor tadi satu sisi dia perlu untuk kelihatan bagus terus wajahnya, tapi satu sisi lain dia juga perlu untuk tetap punya ekspresi kan? Nah itu gimana tuh mereka? Ya, jadi kalau untuk aktor dan public figure lah ya. Public figure gitu ya. Public figure kalau misalnya memang mereka yang nggak perlu melakukan ekspresi wajah marah, nangis, bingung ya sebetulnya untuk injeksi botulinum toksin ya boleh-boleh aja gitu ya untuk mengurangi kerutan-kerutan yang timbul akibat gerakan pada wajah. Namun ada lagi nih dok yang untuk public figure gitu ya yang kita bisa lakukan supaya dia lebih nyaman saat beraktivitas yaitu mengurangi keringat gitu dok. Jadi mengurangi keringat berlebih. Contohnya di underarm atau di ketiak gitu ya. Jadi kalau misalnya aktivitasnya tinggi dan dia mudah berkeringat, botulinum toksin bisa digunakan untuk mengurangi produksi keringat tersebut karena dia bekerja di saraf yang menghantarkan aktivasi dari kelenjar keringat. Nah mungkin banyak yang belum tahu nih bagaimana tuh konsepnya bisa ada hubungan dengan otot dilemahkan lalu keringatnya bisa kurang gitu. Iya, jadi dia itu sebetulnya bekerjanya di saraf yang menghantarkan impuls lah ya, rangsangan ke otot. Nah selain pada otot juga dia melumpuhkan rangsangan dari saraf yang ke kelenjar. Jadi nggak cuma di otot saja, tapi juga kita sebut dengan saraf-saraf parasimpatis dan simpatis gitu ya bahasa medisnya. Jadi dia juga melumpuhkan si kelenjar tersebut. Jadi kalau orang yang suka bastek gitu ya, basah keteknya itu ada gunanya dengan botox ini. Iya, jadi dia bisa membantu juga. Nah ini menarik sekali karena mungkin banyak yang belum tahu kalau botox ini memang bisa digunakan untuk banyak faktor medis yang lain. Tadi untuk Bell's palsy, sekarang juga untuk bagian ketiak yang mungkin sering berkeringat. Karena kan banyak yang punya keluhan kalau misalkan basah juga di bagian underarm itu kan jadi menimbulkan bau yang kurang nyaman ya bagi orang lain. Ya, Dokter Jane, ini tadi mengenai botox ya. Kalau botox itu sebenarnya habis suntikan itu ya, ada nggak sih yang langsung hilang gitu misalkan efeknya, apa sih sebabnya atau mungkin ada komplikasi nggak sih yang mungkin agak lumayan harus dihindari lah gitu karena kenapa saya bahas ini karena kan banyak juga orang yang botox itu sekali lagi dengan orang yang tidak kompeten ya kan mereka mungkin lakukan bukan di klinik atau fasilitas medis malah itu kan bahaya juga. Jadi untuk injeksi botulinum toksin atau botox ini komplikasinya biasanya akibat penyebaran dari botox tersebut ke area lain di wajah atau area yang disuntikan.
Contoh misalnya kelopak matanya jadi kayak nutup sebelah. Gitu. Itu bisa terjadi karena titik penyuntikannya kurang tepat, atau tadi dok misalnya setelah disuntikan dia memijit-mijit wajahnya. Makanya itu kita sarankan untuk 3 hari jangan, nggak boleh tuh wajahnya dipijat-pijat gitu, nggak boleh ditekan-tekan. Itu komplikasi yang lumayan sering terjadi. Kemudian kita tahu misalnya menyuntikkan daerah rahang jadi nggak bisa senyum, atau menyuntikkan sekitar mata jadi senyumnya susah. Itu karena penyebaran dari botox tersebut ke otot yang ada di sekitar area yang kita mau suntikan. Makanya dokter yang kompeten, yang tahu anatomi wajah dengan tepat itu penting sekali gitu. Kemudian dosisnya juga karena penyebaran dari botox itu sendiri itu tergantung dari seberapa banyak sih cairan yang kita masukkan gitu dok. Jadi memang harusnya tadi memang dipetakan, orang tahu anatominya, dan tidak sembarangan suntik begitu aja ya. Dan juga dari segi usia dok, ketika seseorang sudah bertambah usia itu biasanya untuk membuka kelopak matanya ada orang-orang yang menggunakan otot dahinya. Jadi ketika kita suntikan otot dahinya, dia makin susah mengangkat kelopak matanya. Jadi itu biasanya untuk usia 60 tahun ke atas gitu. Jadi untuk pasien-pasien tersebut kalau mau tetap botox, kita harus beritahu bahwa saya mungkin tidak dapat menghilangkan seluruh kerutan dahinya, karena kalau saya suntik terlalu dekat dengan kelopak mata, yang terjadi adalah susah membuka kelopak mata. Nah jadi ini mungkin sebabnya kenapa dibilang pencegahan ya, justru sebelum kerutan makin banyak ya jangan sampai kerutan terlalu banyak berlipat-lipatan di dahi ya gitu ya, nanti susah juga nanti kalau udah 60 tahun ya. Betul dok gitu. Baik, ini kalau misalkan dokter Jenny, kalau orang yang di botox nih misalnya terus makanya dia tadi dia pekerjaannya mungkin ya apa pekerjaan yang mungkin dihindari? Maksudnya aktivitas tadi selain gigit-gigit mata, kena sinar matahari mungkin? Sinar matahari sebetulnya secara umum tidak, dengan penyuntikan botox saja jangan terlalu sering kena sinar matahari, tapi karena kalau kita terkena sinar matahari secara langsung sebetulnya sih lebih ke efek ke efek gerakan wajah ya. Jadi kalau misalnya berkerut gitu kan jadinya kontraksi otot. Tapi memang dikatakan bahwa kalau injeksi botox jangan, nantinya nggak boleh terlalu sering kena sinar matahari, mempercepat hilangnya botox. Secara studi sih belum terbukti, ya secara ilmiah gitu ya. Tapi memang secara umum hindari sinar matahari langsung. Kemudian untuk tindakan-tindakan yang lain adalah misalnya telungkup gitu, terus wajahnya tertekan dengan tangan atau dengan alas. Lalu yang lain adalah ini dok, kalau dulu itu dikatakan bahwa setelah injeksi botox itu nggak boleh tiduran gitu. Tetapi studi sudah membuktikan bahwa ternyata tiduran tidak menyebabkan komplikasi botox terjadi. Yang ditakutkan sebetulnya penyebaran ternyata tidak terjadi gitu. Jadi mungkin setelah tindakan botox yang perlu dilakukan tadi 6 jam jangan terkena kontaminasi. Gak perlu mencuci wajah karena kita pasti akan memberikan antibiotik oles. Jangan memijat-mijat wajah, jangan telungkup gitu ya. Terus jangan melakukan ekspresi wajah terlalu heboh supaya dia tidak menyebar. Nah ini bagi pemirsa mungkin ada yang tahu ayat bahwa katanya kalau kecantikan itu sia-sia, tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah ini ada juga yang menghubungkan ini dengan terapi atau mungkin treatment untuk kecantikan ya. Gimana dokter Jen? Jadi saya akan bahas secara umum dulu bahwa ketika kita ketemu sama orang yang dilihat kemolekan, kegantengan dan kecantikan ya itu tidak dipungkiri sih gitu ya. Baru kemudian kita eksplor lebih lanjut. Nah menurut saya gini, ada satu penelitian yang membuktikan bahwa ternyata dengan injeksi botulinum toksin itu kan kita menghindari ekspresi-ekspresi negatif. Contoh ini dok, ini kan ekspresi kesel, ekspresi bingung gitu ya. Ini ekspresi kayak kaget, kayak nggak suka gitu ya kayak gini. Ternyata itu ada feedback dari otaknya kita. Ketika kita tidak bisa melakukan ekspresi tersebut, dia mengirimkan sinyal ke otak kita bahwa orang ini dia nggak happy ya, dia nggak kesel, nggak bingung kayak gitu ya. Sehingga otaknya itu seperti tertipu bahwa dia selalu happy gitu. Jadi mungkin ini saya juga kaitkan dengan satu ayat Alkitab yang berkata bahwa dari hati terpancar kehidupan. Jadi ketika seseorang mungkin otaknya itu secara ilmiah
merasa happy, hatinya happy, maka diharapkan efek dari botox tersebut membuat orang tersebut merasa happy gitu dok, dan terpancar kehidupan. Jadi dia merasa lebih nyaman gitu ya, merasa lebih membawa diri lebih baik gitu. Dan tentunya ketika kita melakukan tindakan injeksi botox tidak melebihi apa yang memang dibutuhkan atau indikasi dari orang tersebut. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan ya Dr. Jane. Betul. Baiklah pemirsa Live Channel, ingat ini semua bukan soal boleh nggak boleh, tapi apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Sampai ketemu lagi di episode Live Channel berikutnya di Shalom Dok. Saya Dr. Vito Damai dan Dr. Ineke Jane mengundurkan diri. Tuhan berkati.